Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Gunawan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang demo aplikasi saya, yaitu aplikasi e-Bidan berbasis Android. Baiklah, di tampilan awal aplikasi Android saya di sini ada user ID, password, login, sama register nih account. Kalau kita register, di sini akan terdapat nama lengkap, nomor telepon, alamat lengkap, user ID, dan password. Karena berhubung saya di sini sudah daftar, dalam tampilan menu e-Bidan ini adalah terdapat booking sama tracking menuju rumah si bidan menggunakan algoritma Grady. Dan di sini pun ada keluar untuk keluar dari aplikasi. Nah, kalau kita pengen booking, kita tinggal tekan bookingnya. Nah, bahkan di sini akan muncul informasi data booking Anda sudah kami terima kasih. Jadi kalian klik OK. Nah, kalau kalian sudah booking, otomatis dia bakalan masuk ke bidannya langsung. Dan ini adalah tracking menggunakan algoritma Ready. Kayak sini ada titik A, B, C, D, E, F, G yang tadi saya bilang di penghitungan manual. Jadi kita tinggal pencet G aja, yaitu menuju ke lokasi bidan tersebut. Ambil arah timur di Jalan Diponegoro menuju Jalan Pekantebi. Sini adalah rute terdekat untuk kita menuju ke rumah bidan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Gunawan dari Fakultas Komputer Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Android e-Bidan, yaitu dengan adminnya menggunakan web dan untuk usernya menggunakan Android. Di sini kita sudah sampai di halaman tampilan awal aplikasinya, yaitu aplikasi e-Bidan. Di sini saya akan memasukkan adminnya. Jangan lupa ditulis input captcha ya. Terus login. Nah, di sini awal tampilan untuk aplikasi e-Bidan-nya, yaitu di sini ada total booking, hadir dan tidak hadir. Di sini ada nama saya Rido. Yang tadi sudah saya booking. Jadi kalau sudah terdapat nama saya, yaitu data booking hari ini, jadi saya akan langsung datang ke rumah bidan tuh karena saya sudah booking. Jadi setelah datang, bidan tuh bakalan nulis absen kehadirannya Rido, dan dia akan mengubah statusnya hadir. Nah, setelah dia sudah mengubah status hadir itu berarti saya sudah berada di tempat tersebut. Nah, jadi setelah saya konsultasi dengan bidan, terus di sini ada data konsultasi. Nah, di sini bidan tuh menambahkan konsultasi kayak nama saya Rido. Nah, di sini dia akan menulis keluhan saya apa. Misalnya saya akan menulis ini, keluhan saya sakit gigi. Nah, dia akan menuliskan saran, yaitu sarannya tuh mengasih resep obat. Di sini entah misalnya obatnya obat antibiotik, bisa 3 kali sehari. Nah, itu disimpan data. Nah, si bidan ini pun dia bisa juga melihat hasilnya. Nah, habis itu dia bisa juga mencetak hasilnya, hasil konsultasinya. Nah,
Ini nama pasien keluhannya sakit gigi. Saran yang dikasih itu adalah antibiotik, obat antibiotik 3 kali sehari, obat antibiotik 3 kali sehari. Nah, di sini pun ada data pengguna ya. Di sini pun bidannya juga bisa ngeprint data pengguna ya. Nah, siapa-siapa aja yang menggunakan aplikasi ini, nah, di sini akan tertera nomor teleponnya sama alamatnya, laporan seluruh daftar pengguna mobile app-nya. Nah, di sini data booking yang sudah booking, di sini bisa juga di print data bookingnya. Nah, seperti ini nanti ada nomornya, tanggal bookingnya, jamnya, jam habis itu nama pasien, teleponnya, alamat sama statusnya hadir atau yang tidak hadir. Tidak hadir nih kalau bidannya tidak memproses dan mengubah daftar nama itu menjadi hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kode aplikasi eBidan. Ya, di tampilan awal desainnya terdapat yaitu di sini user ID. Di sini terdapat password. Terus terdapat login. Terus terdapat registrasi new account. Nah, untuk setiap yang ada di sini nih, dia memakai ID. Yaitu kayak pertama, user ID ini saya buat ID-nya di sini user ID. Yang tulisan berbayang di sini nih, yaitu di hint di sini user ID. Dan kalau yang untuk password, saya pun membuat ID-nya itu yaitu dengan ID password. Kalau yang login, saya buat di sini button. Yang di teks tengah itu saya buat login. Kalau ID-nya saya buat BTN login. Kalau yang untuk registrasi new account ini, teks di tengah saya buat registrasi new account. ID-nya saya buat BTN reg. Di setiap yang ada di sini nih, ID-nya tuh tidak boleh sama. Kalau sama nanti bakalan error. Jadi setiap ini nih ID-nya berbeda-beda. Kita contohkan kayak ini nih, BTN login nih layout width-nya match parent. Dia akan memanjang. Kalau kita buat wrap content, dia bakal mengecil mengikuti teks. Nah, kalau match parent dia akan memanjang lagi. Backgroundnya di sini saya buat warna biru dan di sini ID yang tadi saya sebutkan yaitu BTN login. Nah, setelah kita membuat desainnya, secara otomatis yang kita buat di sini ini akan apa yang kita buat di desain ini akan secara otomatis menjadi coding. Contohnya seperti kita buka BTN login ini ya. Nah, kayak ini nih BTN login nih kayak ini Android ID. ID-nya tuh BTN login seperti yang saya bilang tadi. Yaitu ini BTN login. Setiap ID tidak boleh sama. Terus layout width-nya tuh match parent. Layout height-nya wrap content. Layout margin top-nya 20 dp. Nah, di sini ada tag login yaitu tulisan yang di tengahnya. Text all caps-nya false. Sama seperti yang di atas-atasnya juga. Kalau kayak user ID ini, nah, seperti user ID nih. Android ID-nya tuh user ID sama seperti yang di sini. Nah, user ID-nya. Nah, di sini draw padding-nya 20 dp. Hint-nya tuh yaitu tulisan yang berbayang yang ada di sini nih, saya buat user ID. Layout
width-nya match parent, layout height-nya wrap content. Nah, yang untuk password itu pun seperti yang user ID juga. Di sini ID-nya ada ID password kayak seperti ini nih. ID-nya password sama seperti yang di sini. Terus draw padding-nya 20 dp juga. Terus layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content. Kalau yang untuk registrasi account-nya, kayak yang saya bilang tadi, ID-nya btnrec. Nah, sama seperti ini, btnrec juga. btnrec. Layout margin top-nya 10 dp kalau yang yang registrasi ini account nih. Text caps-nya false. Tulisan yang di tengah ini saya buat registrasi ini account. Layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana untuk registrasinya, yaitu desain awal registrasinya. Sama seperti yang kayak registrasi login tuh. Contohnya seperti ini. Nah, dan di tulisan bayang ini nama lengkap. Di sini saya buat ID-nya nama lengkap. Di sini saya pun membuatnya match parent juga, sama tingginya word content. Kalau di dalam codingnya, kayak ini, Android ID-nya nama sama dengan seperti yang di sini nih, nama ID-nya. Di sini 20 dp drawable padding-nya. Hint-nya nama lengkap, yaitu hint-nya ini yang kayak jelasin tadi itu nama bayangannya. Layout width-nya match parent, sama layout height-nya word content. Nah, kalau untuk nomor telepon atau HP ini sama aja seperti yang di atas, seperti yang nama lengkap itu juga. Kayak ID-nya saya buat sini telepon, cuma saya singkat TELP biar lebih mudah. Terus di hint-nya tuh yaitu yang bayangannya tuh saya buat nomor TLP/HP. Di sini pun saya buat match parent-nya. Lebarnya match parent, height-nya word content. Kalau untuk alamat lengkap nih sama aja seperti yang di atas juga, yaitu di sini ID-nya saya buat alamat, draw padding-nya 20 dp, hint-nya alamat lengkap, yang width-nya match parent, yang height-nya word content. User ID pun sama seperti itu. User ID sama seperti itu, cuman user ID ini sudah ada seperti yang di login sini. Di sini. Jadi di user ID ini kita tidak perlu membuat user ID ini, kita buat lagi seperti yang di activity login tadi, yaitu dengan ID user ID. User ID ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu di sini. Nah, seperti yang sini sama, user ID-nya sama. Kalau misalnya kita buat user ID di sini berbeda dengan user ID yang di situ, dia nanti datanya bakalan tidak masuk. Nah, untuk password pun sama juga. Harus sesuai dengan yang activity login di sini. Kalau misalnya di mohon maaf, agak nge-lag. Nah, kalau misalnya user ID di sini kita buat user ID aja, dan di sini kan ada juga pas kita mau registrasi ada user ID. Kalau kita ubah ID-nya, dia nggak bakalan connect sama di sini. Dia nggak akan bakalan bisa, codingnya nggak bakalan sama. Jadi kalau misalnya
di sini kita buat ID-nya user ID, dan di sini pun kita pengen buat user ID juga, maka ID-nya pun harus sama dengan desain awal yang tadi itu juga. Password ini pun sama juga. ID-nya pun harus sama dengan ID password seperti login yang kita buat itu. Nah, yang untuk registrasi now nih, ID-nya nih kita buat btn kirim. Layout margin top-nya saya buat 20 dp. Teks all caps-nya false. Teks registrasi no. Yang registrasi no nih adalah yang ini nih, yang tulisan di tengah nih. Layout width-nya match parent, layout height-nya work content. Nah, yang untuk image yang ada gambar kayak bidan di sini nih, yaitu adalah di sini kita pakai ID-nya image view. Layout margin top-nya 45 dp. Layout margin buttonnya 5 dp. Layout center horizontalnya true. Paddingnya 5 dp, layout-nya 100 dp, layout height-nya 100 dp. Nah, baiklah. Selanjutnya saya akan membahas yang ada di sini nih, penjelasan dari desain saya. Baiklah, penjelasan dari desain saya sampai di sini. Saya akan menjelaskan tentang saya di sini akan menjelaskan tentang class activity-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Java-nya, yaitu yang tentang login. Yaitu di sini ada public class login extend app compat activity. Ini edit teksnya ada ID yang tadi yang kita sesuaikan tuh, yaitu yang di sini nih, kayak ini nih. Nih kayak user ID. Ya, kayak user ID. Terus di sini ada button, ada btn login sama btn rec. Terus kalau yang untuk coding-coding yang di sini nih kayak share preferences nih, itu saya nengoknya pun di internet, sama saya nengok pun di tutorial-tutorial di YouTube. Nanti kalian bisa lihatnya di sana atau carinya di internet. Nah, kalau yang ini merupakan, kalau yang private void log check final string URL http 192.168.4375/grady, ini adalah kode untuk menghubungkan ke web Grady atau website bidannya, yaitu ini adalah IP address-nya. Untuk contohnya saya kasih kayak misalnya ini saya buat di Google ya, sesuai dengan yang di sini nih. Saya buat 192.168.4375/grady. Sesuai dengan pas yang di sini /grady. Saya enter. Nah, dia akan muncul langsung from login from bidannya. Kalau yang untuk activity, kalau yang untuk registrasi di sini sama, saya pun ada melihatnya dari internet, ada yang nengok dari tutorial, ada juga dibantu sama teman saya juga. Di sini kalau kalau kita registrasi, nama yang di kolom tersebut tidak boleh kosong. Kalau misalnya kosong, bakalan akan terjadi error. Makanya di sini dikasih kode kolom tidak boleh kosong. Habis itu kirim data. Nah, di sini sama juga tag view ini dekat registrasi ini sama juga. Ini mengikuti seperti ID
yang ada di activity registrasi seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Nah, kayak ini edit text nama, di sini juga ada nama. Nah, terus di sini ada juga TLP, telepon, terus alamat, user ID sama password, dan dikirim ke button kirim. Kayak button kirim, yaitu ini registrasi. Saya buat di sini namanya registrasi, tapi ID-nya saya buat button kirim. Sama juga yang kayak saya jelasin di activity login tadi. Saya menggunakan URL juga untuk menghubungkan database-nya atau ke web si bidannya, yaitu dengan HTTP dengan IP 192.168.4375, yaitu ini adalah IP laptop ini. Nah, jika misalnya ada yang sudah mengisikan data yang sama, misalnya data yang sama, dia bakalan akan tertulis data gagal dikirim, aplikasi akan ditutup. Yaitu data itu sudah pernah terpakai sebelumnya, jadi tidak bisa menggunakan data yang sama. Untuk yang di bawah ini, protect map string get from, ini kan ada nama, telepon, alamat, ID, password, registrasi, true. Ini nih sesuai dengan registrasi yang di sini. Kayak ini contohnya kayak nama, ID-nya. Nah, di sini ada juga nama. Terus di sini TLP, yaitu ID-nya TLP, sama dengan di sini TLP. Sama juga alamat, di situ pun ID-nya saya buat alamat juga. Habis itu di sini ada registrasi true, yaitu registrasi benar. Jadi dia akan datanya itu akan mengirim. Yaitu ini ada create send data. Jadi kalau misalnya di sini kita salah nulis ID-nya, datanya itu tidak akan terkirim. Jadi akan gagal karena tidak sesuai dengan ID yang kita buat seperti desain yang awal kita buat. Kayak yang ini, kayak ini nama, ID-nya kan sesuai nama. Jadi harus sesuai dengan nama, telepon, alamat, ID yang kita buat itu. Jadi kalau kalian buat ini ID itu harus kalian ingat juga supaya bisa data itu tersambung. Nah, kalau untuk di login tuh sama juga seperti yang kayak di registrasi itu juga. Kalian pun harus mengingat kayak ID-nya, user ID, habis itu passwordnya, PSW ini sama dengan password, habis itu login, habis itu true, benar. Berarti sesuai dengan apa ID yang kalian buat pas desain tadi. Di sini ada create send data. Jadi datanya itu bakalan terkirim. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang webnya. Tadi itu saya menjelaskan tentang Android Studio-nya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang webnya. Yaitu saya di sini menggunakan SAM, yaitu PHP MyAdmin. Jadi di app bidan ini saya membuat tabel, yaitu ada tabel pengguna, booking, konsultasi, lokasi, tabel pasien, sama prosesnya. Nah, untuk yang tabel pengguna ini adalah adminnya, yaitu di sini adminnya si bidan ya. Di sini saya buat di pengguna ini ada ID pengguna, ada nama pengguna, ada passwordnya, ada levelnya, ada emailnya. Nah, kalau untuk ID pengguna ini adalah si bidannya, nama pengguna adalah bidan Juwiriyah, passwordnya bidan, levelnya tuh bidan, yaitu sebagai adminnya, emailnya juwiriyah@gmail.com. Nah, untuk
tabel bookingnya. Di sini ada ID booking, ada tanggal booking, ada ID pasien, ada statusnya. Kalau untuk ID booking ini saya buatin yaitu 11 karakter. Kalau tanggal booking ini timestamp, yaitu dia bakalan setiap hari. Nah, maksudnya di dalam aplikasinya itu dia pas kita booking bakalan ada waktunya langsung. ID pasien saya memakai varchar yaitu dengan karakter 16. Habis itu status varchar juga dengan 20 karakter. Maksudnya tuh 20 ini dia tuh hanya bisa mengisi 20 kata aja, yaitu 20 huruf. 20 huruf. Nah, yang di sini ini adalah menu konsultasi, yaitu berada di aplikasi itu ada menu konsultasi. Yaitu di sini saya ada ID konsultasi, ada ID pasien, ada tanggal konsultasinya, habis itu ada keluhannya, ada sarannya. Di ID konsultasi ini saya memakai yaitu 5 karakter ya, hanya bisa. Ini otomatis kayak ini kan auto instrument, berarti dia otomatis, ID-nya tuh langsung otomatis. Kalau ID pasien saya memakai varchar 16, yaitu hanya bisa 16 karakter. Tanggal konsultasinya pun timestamp ini pun otomatis juga, karena dia ngikuti waktu kita pas konsultasi itu. Terus keluhannya teks, ini bisa diisi berapapun banyak teks yang kita tulis, tidak ada batasnya. Habis itu sarannya pun kayak gitu juga sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang coding PHP-nya, yaitu nomor pertama yang kedua ini adalah ini underscore set data time zone Asia atau Jakarta. Ini session start. Ini saya dapat nih, saya melihat referensi di Google. Kalau yang ini update tabel booking, ini seperti yang di database yang ada yang kita buat tadi, yaitu tabel booking. Habis itu ada ID pasiennya. Terus di sini saya menjelaskan, baiklah di sini saya akan menjelaskan kayak ini. Pilih daftar pasien. Maksudnya ini pilih daftar pasien ini adalah pasien yang udah mendaftar dari aplikasi itu bakalan masuk, dan si bidannya status si pasien itu masih tidak hadir. Jadi pas dia sudah tiba di lokasi bidan, bidan tuh akan mengubah status si pasien tuh menjadi hadir, yaitu dengan pilih daftar pasien. Nama pasien ini yaitu sama yang terdapat di pilih daftar pasien nih, nanti di situ ada terdapat nama pasiennya langsung. Dan tinggal dipilih pasien yang berobat tuh siapa aja. Nah, yang kayak saya bilang tadi itu yaitu yang ubah status. Nah, kayak gini, submit class ubah status. Nah, ubah status nih dia tuh mengubah status dari yang tidak hadir menjadi hadir. Kalau yang ini manajemen konsultasi, yaitu manajemen konsultasi ini kayak misalnya kayak nama pasien, siapa nama pasiennya, terus keluhannya apa, seperti yang coding di sini kan ada nama pasien, labelnya, terus keluhannya sama saran yang bidan itu kasih kepada si pasien. Habis itu simpan data, habis itu close. Detail hasil konsultasinya, yaitu di sini ada nama pasien, keluhan sama sarannya tadi yang sudah seperti yang di atas tadi. Terus di sini ada cetak hasilnya, coding cetak hasilnya. Di sini ada pages menu samping. Ini menu samping tuh yang ada menu-menu yang di sebelahnya itu kayak ada halaman utama, data booking, data apanya. Ini udah. Ini
menghubung ke Androidnya tuh